Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Zaki Nur Iksan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, yaitu Bapak Danu Suryani, SOS MH, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Pernah tidak kalian berpikir, kenapa di satu sisi kita mendambakan otonomi daerah agar daerah bisa mandiri dan kreatif, tapi di sisi lain kita hampir setiap bulan melihat berita kepala daerah yang tersandung kasus korupsi atau kebijakan publik yang tumpang tindih. Wacana ini memberikan kita pada satu pertanyaan besar, di manakah fungsi kontrol negara ini? Hari ini kita tidak hanya akan membahas pasal-pasal normatif, tetapi kita akan membedah secara kritis bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah bekerja di Indonesia dan mengapa sistem yang sekilas sempurna ini masih sering bocor di lapangan. Mari kita diskusikan. Dasar hukum dan teori ranah pembinaan. Secara yuridis, payung hukum utama kita adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di sana diatur bahwa pembinaan dan pengawasan atau kita sebut Binwas adalah kunci untuk memastikan daerah tidak kebablasan dalam menerjemahkan otonomi. Mari kita bedah yang pertama. Yang pertama, pembinaan. Pembinaan ini hakikatnya adalah upaya preventif agar daerah tahu apa yang harus dilakukan secara umum. Pembinaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembinaan umum, meliputi urusan pembagian wilayah, kelembagaan, hingga keuangan daerah. Ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut Kemendagri. Yang kedua, pembinaan teknis. Ini berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan konkret, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang dibina oleh kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian terkait. Bagi kita, kaum akademisi, pembinaan ini adalah transfer of knowledge dan standarisasi. Pemerintahan pusat bertindak sebagai mentor agar kualitas pelayanan publik di Merauke sama standarnya dengan yang ada di Jakarta. Kita masuk ke dalam pisau analisis, ranah pengawasan. Lalu, bagaimana dengan pengawasan? Disinilah instrumen kontrol itu berada. Pengawasan pemerintahan daerah terbagi atas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengawasan terhadap peraturan daerah atau biasa disebut Perda atau peraturan kepala daerah. Siapa yang mengawasi? Ada dua lini utama. Yang pertama, pengawasan internal dilakukan oleh aparat. Pengawasan internal pemerintahan atau APIP seperti Inspektorat Jenderal, Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Yang kedua, pengawasan eksternal. Secara formal dilakukan oleh DPR atau DPRD, BPK hingga lembaga penegak hukum seperti KPK. Namun, mari kita kritis sejak dalam pikiran. Pengawasan ini secara teoritis dibagi lagi menjadi dua. Pengawasan represif, pembatalan aturan yang sudah jadi jika melanggar kepentingan umum atau hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, pengawasan preventif, evaluasi rancangan aturan sebelum disahkan. Sekilas sistem pengawasan berlapis ini tampak kokoh, tapi mari kita lihat realitanya. Mengapa sering gagal? Kita sebagai mahasiswa, kita tidak boleh menelan mentah-mentah teks undang-undang. Faktanya ada tiga masalah fundamental dalam Binwas kita saat ini. Masalah yang pertama, independensi APIP. Bagaimana mungkin inspektorat daerah bisa mengawasi kepala daerah secara objektif jika secara struktural jabatan dan anggaran inspektorat tersebut ditentukan oleh kepala daerah itu sendiri? Ini adalah cacat logika birokrasi yang membuat pengawasan internal seringkali tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kedua, pola hubungan pusat daerah yang birokratis. Pembinaan ini seringkali hanya formalitas sosialisasi BIMTEK tanpa ada evaluasi mendalam. Apakah kapasitas aparatur daerah benar-benar meningkat? Akibatnya, serapan anggaran buruk dan kebijakan lokal seringkali tidak sinkron dengan target nasional. Ketiga, pengawasan masyarakat yang tersumbat. Binwas selama ini
terlalu elitis, hanya melibatkan sesama instansi pemerintahan. Padahal pengawasan tertinggi dalam iklim demokrasi adalah rakyat atau public scrutiny. Sekiranya sampai segitu penjelasan kita kali ini. Saya Zaki Nurisan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.